Pria itu menggunakan sejumlah balon untuk menghalangi kamera kasino. Ketika petugas keamanan melangkah maju untuk mencegahnya, rekan setimnya mengeluarkan kartu akses dan memasuki ruang komputer, lalu menghubungkan jalur pengawasan kasino. Rekan satu timnya segera menerima rekaman pengawasan dari kasino dan kemudian pria itu dengan cepat masuk ke dalam kotak uang. Kedua rekan satu timnya menyamar sebagai staf kasino, mendorong kotak uang ke pintu berangkas dan berpura-pura lupa membawa kartu akses. Karena tak ada kartu akses, penjaga menawarkan dirinya untuk membawanya ke berangkas. Setelah staf itu pergi, rekan satu timnya segera membekukan rekaman pengawasan dari berangkas dan kemudian pria itu keluar dari berangkas, menunggu untuk dijemput oleh rekan satu timnya. Pada saat ini, kedua rekan satu tim itu tiba di puncak terowongan lift lemari besi, mengeluarkan alat rappelling dan memasangnya pada rangka baja, tapi laser inframerah di bawahnya harus dimatikan. Jadi rekan satu tim menerima perintah dan menyalakan pengacau listrik raksasa yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan bunyi berderak dan berdentingnya pengacau itu, gelombang denyut yang kuat seketika memutuskan aliran listrik di seluruh kota. Namun itu hanya bertahan selama 30 detik, sehingga mereka berdua bergegas turun ke pintu lemari besi. Begitu mendarat, laser inframerah di atasnya langsung aktif. Lalu mereka berdua mendorong pintu lift hingga terbuka dan melemparkan alat bius ke arah penjaga di pintu berangkas. Alat itu terbuka dan langsung mengeluarkan kepulan asap yang langsung menjatuhkan penjaga itu. Dua orang itu dengan cepat datang ke pintu berangkas dan menempelkan dua bom peledak mini ke inti kunci. Pada saat ini pria di dalam juga menempelkan bom peledak di inti kunci. Saat rekan satu tim menekan tombol, terdengar suara ledakan dan pintu berangkas terbuka. Lalu mereka bertiga mengumpulkan uang jutaan dolar bersama-sama. Tapi bagaimana cara mengambil uang tunai dalam jumlah besar dengan aman? Jadi rekan satu timnya sengaja menelpon pemilik kasino, menyuruh untuk melihat monitor CCTV. Saat rekan satu timnya mengalihkan monitor ke gambar nyata, sang bos tercengang. Total ada 500 juta di berangkas. Pria itu hanya akan mengambil 200 juta dan menyuruh bos untuk memindahkannya ke dalam mobil. Jika tidak, mereka akan menghanguskan uang itu. Setelah mendengar hal ini, sang bos setuju untuk memindahkan uang tersebut, tapi pada saat yang sama memberi isyarat kepada anak buahnya untuk memanggil polisi. Saat penjaga keamanan kasino memindahkan 6 kantong uang ke atas mobil, bosnya mengirim seseorang untuk mengikutinya. Kemudian ia menunggu polisi tiba di pintu berangkas kasino. Ia lalu meminta bosnya untuk mematikan lampu di berangkas dan berangkas itu tiba-tiba menjadi gelap gulita. Setelah terdengar serangkaian suara berderak, semua perampok berhasil ditundukkan. Ketika bos melihatnya, ia segera memberitahu anak buahnya untuk mencegat mobil itu. Tanpa diduga, saat anak buahnya membuka pintu mobil, tak ada seorang pun di dalam. Lalu bagian belakang mobil itu meledak dengan keras. Pria itu mengambil selembar kertas di tanah dan melihatnya. Ternyata itu bukan uang kertas sama sekali. Ketika bosnya mendengar hal ini, ia bergegas ke berangkas untuk memeriksa. Ia melihat berangkas tempat ia menyimpan uang telah hancur berkeping-keping. Ia terkejut, bukankah para perampok itu sudah ditundukkan? Ternyata panggilan ke polisi yang dilakukan oleh anak buahnya itu sudah lama disadap oleh rekan satu timnya. Dan para polisi itu semuanya adalah rekan satu tim yang menyamar. Mereka bergegas ke berangkas dan berpura-pura menaklukkan perampok dan kemudian meninggalkan kasino secara terbuka bersama perampok dan uang tersebut.